Baik, terima kasih Tasya Ludmila dari Ruang Rapat Paripurna DPR RI. Ya, kita sudah dengarkan tadi komentar dari Pak Max dan juga Pak Mahfud. Saya juga ingin dengar nih dari Bang Ihsan mengenai sikap Ketua DPR tadi. Tiba-tiba mendadak ricuh dan muncul desakan pengambilan keputusan dan akhirnya sidang secara otoriter ditutup. Pertama di persoalan di mekanisme ya. Dalam pengalaman saya di DPR, jika Bamus menyatakan paripurna 2 hari, harusnya diinformasikan dulu ke anggota paripurna, seluruh anggota yang hadir yang 431 itu, bahwa ada keputusan Bamus paripurna kali ini tentang senturi 2 hari. Nah, sekarang pertanyaannya, tapi ada usulan seperti yang disampaikan oleh Bambang Susatyo agar hari ini saja mengambil keputusan. Dan kedengarannya dari Ganjar juga sudah dikomunikasikan, gitu kan? Lalu kemudian supaya demokratis dan tidak otoriter, maka mestinya pimpinan DPR menyampaikan mana yang kita pilih, putusan Bamus atau usulan yang terjadi di Pansus, supaya kita ngambil keputusan hari ini, gitu loh. Anda melihat Ketua DPR tidak bisa menerima interupsi dari... Jadi kalau istilah Ganjar tadi nervous gitu. Anda juga melihat hal itu? Oh iya. Memang saya pernah ngalamin gitu ya. Suasana hiruk pikuk dalam paripurna atau hiruk pikuk dalam komisi ya. Hiruk pikuk itu tergantung sekali pada bagaimana cara kita menanganinya. Kita bisa mengadanya dengan tenang gitu ya. Kalau saya dulu bahkan, sorry to say gitu ya, waktu di komisi dengan tekanan macam-macam kayak gitu, saya netesin air mata tuh. Serius, saya perang, tekanan luar biasa. Saya bilang, kita tidak perlu ribut gitu loh. Kita tidak perlu sampai menggunakan kekerasan, karena yang boleh kita pakai adalah kekuatan berpikir kita, kekuatan bicara kita gitu. Nah, ketika Marzuki Ali nervous menghadapi suasana kayak gitu, jalan keluar yang diusulkan tadi ketika paripurna mengambil keputusan adalah memang lobby. Jadi Ganjar juga benar di situ. Itu biasa kok. Tapi ini menurut Anda juga merupakan plan B, karena yang kita dengar kan memang Marzuki Ali ingin sekali supaya rapat paripurna ini dijalankan selama 2 hari. Ini merupakan salah satu strategi dari Demokrat. Ada 2 strategi Demokrat. Istilah saya begini, jadi saya balik ke dalam kajian saya. Maaf ya. Jadi pertama memang mereka buying time. Buying time ini secara tidak langsung sekarang terjadi. Buying time itu dengan cara menggunakan Bamus. Ya, mereka buying time. Yang kedua, mereka ngambil keputusan seketika, tetapi tetap dalam posisi mereka bisa hitung bahwa mereka bisa leading gitu ya. Yang ketiga baru mereka kalah dalam putusan seperti itu. Nah, andai kata ada 3 skenario itu mereka aplikasikan dalam pertarungan 1 hari, yang tadi juga sudah dibacakan oleh Ketua Pansus Idrus Marham seperti itu, maka skenario yang muncul sesungguhnya adalah skenario buying time. Makanya suka tidak suka dimemainkan palu. Nah, palunya itu dilihat oleh seluruh anggota Dewan sebagai palu yang tidak bijaksana. Apalagi menempatkan rapat Bamus lebih tinggi daripada rapat paripurna. Dan itu salah gitu melihatnya. Jadi kalau kita mau ngelihat secara baik gitu ya, kita ngelihatnya menjadi begini, palu yang dipegang oleh Marzuki Ali tidak menggambarkan namanya Demokrat gitu loh kan. Kalau bicara juga teriak etik kesantunan, memukul palu dengan secepat itu gitu, yang istilah Mahfud Siddiq tadi tidak memberi ruang dan waktu istilahnya, itu kan palunya menjadi palu otoriter gitu, palu yang tidak memberi gambaran cukup bagus ceritanya. Catatan penting lagi adalah bagaimana Akbar yang mau menjelaskan soal pasal tentang tatib malah mendapat pemukulan gitu. Dan buat saya itu juga menjadi pelajaran penting bahwa ternyata demokrasi liberal itu eksesnya seperti ini, semua orang bisa seenak-enaknya. Nah, catatan lainnya adalah di sini nuansa atau katakanlah istilahnya lebih tepat atmosfer dari DPR sesungguhnya juga menggambarkan bahwa ada krisis politik di negeri ini. Krisis politiknya luar biasa. Nah, krisis politik itu sesungguhnya tergambar dalam opsi A dan opsi B. Tapi sekaligus juga menggambarkan apa yang saya sebut sebagai political disorder. Satu kondisi politik yang amburadul, istilah buku saya begitu ya. Lalu yang kedua adalah political disobedience, satu pembangkangan terhadap aturan-aturan dan kehidupan lembaga gitu. Yang menarik adalah political distrust, satu ketidakpercayaan institusi politik. Nah, kalau ini kita terusin, jangan berharap ada building market confidence gitu dalam ekonomi. Jadi situasi ini hanya walaupun kita mendapat kredit rating yang membaik gitu ya, terus kemudian
ini kinclong. Kinclong juga bukan karena keberhasilan mencegah krisis, bukan itu. Ya, baik. Jadi artinya kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, mari kita lihat bahwa dimensi politik memang bisa terpisah dari dimensi ekonomi. Tetapi keputusan-keputusan besar di bidang perekonomian basisnya pasti keputusan politik. Ada kaitannya ya? Pasti ada kaitannya. Bang Ihsan tadi kan juga membahas masalah buying time gitu kan. Jadi masih ada kesempatan untuk melakukan lobby-lobby. Tapi kalau sampai akhirnya berujung dengan perubahan sikap, bukankah ini akan memalukan masing-masing fraksi juga, yang sudah sering kali mengatakan mereka akan konsisten dengan sikapnya masing-masing pada pandangan akhir? Rasanya tadi Idrus membacakan sejumlah fraksi yang berada di opsi A Ya. dan sejumlah fraksi yang ada di opsi B. A tidak ada pelanggaran, B adalah pelanggaran gitu ya. Ceritanya begitu kalau mau diringkaskan begitu, walaupun ada beberapa hal lebih dalam lagi gitu ya. Misalnya bagaimana Golkar, PDIP, PKS, Hanura itu bersikap dan Gerindra bersikap gitu ya. Di sisi lain kemudian ada juga bagaimana Demokrat bersama dengan PKB, PAN dan PKB dan PAN juga bersikap, 6-3 posisinya gitu. Nah kalau kita lihat pada masing-masing opsi menjadi paling tidak begini, masyarakat sudah punya vonis, sudah pemirsa di seluruh Indonesia yang menyaksikan breaking news kali ini, oh iya Pansus ternyata tetap dalam koridor seperti itu. Sejumlah fraksi tetap konsisten pandangannya, dalam pandangan yang seperti itu sejak awal di pandangan akhir mereka, dan sejumlah fraksi lain juga tetap konsisten pandangannya, dan itu muncul dalam pandangan laporan akhir yang disampaikan Pansus kepada paripurna. Saya pikir cukup fair di situ. Nah sekarang persoalan pokoknya, ngapain pandangan akhir fraksi terjadi lalu fraksi masih minta lagi pendapat gitu, atau buying time kan. Jadi dilaksanakan 2 hari tidak ada gunanya, mubazir. Dan di satu sisi di situ kelihatan ada yang ingin memasukkan angin, bahasanya gitu. Ada yang ingin memasukkan dan angin. akan ketahuan secara publik juga kan, ini sudah terekspos oleh media. Suka tidak suka, demokrasi liberal dengan format transparansi dan accountabilitas yang seperti ini, akhirnya bukan lahir public accountability, tapi juga political accountability, akuntabilitas politik yang muncul dari masing-masing fraksi, dan kemudian konstituen melihat bagaimana sesungguhnya fraksi-fraksi itu bekerja. Oke, ada pihak yang tetap mendukung Demokrat, PKB dan PAN, tapi juga ada orang lain yang tidak mau berpolitik dan melihat dengan kacamata yang lebih jernih apa sesungguhnya yang terjadi dari proses pansus sampai akhirnya pandangan akhir, dan kemudian palu yang dimiliki oleh Marzuki Ali seperti itu. Tadi catatan arah yang paling penting adalah kenapa kemudian Marzuki Ali tidak mengajak bicara Pramono Anung, Priyo Budi Santoso, Taufiknya, dan Anies Mata untuk bicara ini ada putusan ini ada putusan Bamus. Itu kan kembali lagi ke tidak tengok kanan kiri, langsung ketuk palu gitu ya. Tadi kan Bang Ihsan juga bahas mengenai pemukulan terhadap salah satu kader dari fraksi Hanura, Akbar Faisal, dan kami juga memiliki gambar sesaat setelah Akbar Faisal keluar dari ruang paripurna. Ambil sekarang ini, ambil. Silakan, kamu kasih kontak, suruh lagi 16. Kalau di sana mati, kalau di tanah tadi, bubar saya. Nah, ya, kau jaga di luar ya. Tapi yang aku lihat bode ya, Pak Muhtar juga ya. Enggak, masalahnya kenapa Pak itu ya? Kita tidak terima. Kita selesaikan di dalam, jangan ada yang diseret keluar. Bagaimana? Golkar begitu lihat mereka ke depan, baru dia ikut kecil. Sama kita, tidak ada masalah. Silakan ya, apa? Iya, tunggu Pak lagi koordinasi dulu, apakah bisa live dari Itu lah ya dong, itu nggak habis bokeng. Tapi dengan begini kan bisa lagi nih, tambah parah lagi, tambah parah. Habis sudah. Satu mana yang suka, mana yang bengkok, Sudah dalam skenario gitu. Kita coba ya. Kita di luar dalam perjalanan. Dan kita harus, tapi kan bukan kita. saya lupa, Mereka ya. Konsoliman dan pencinta itu jadi orang kita dan minta. Loh. Pak, kita break dulu. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kami akan kembali usai jeda komersial berikut ini.